Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Toraya dari Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya, edisi Rabu 6 Mei 2026. Bersama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu, kita sadu dalam doa, kita berdoa. Iya Tuhan, kami tunduk menghadap Engkau dalam semua keberadaan kehidupan kami, termaksud di hari ini. Di pagi hari ini kami bersyukur dan kami rindu Engkau perlengkapi, Engkau kuatkan kami melalui firman-Mu. Untuk itu berkati kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk memahami dengan baik dan benar firman yang akan kami dengar bersama. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan pada saat ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan baca dalam terjemahan baru edisi kedua. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Firman-Nya, kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu menyampaikan pembelaannya seperti berikut. "Iya, Raja Agripa, aku merasa beruntung, karena pada hari ini aku dapat membela diriku di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan-persoalan di antara orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, yang sejak semula ku hayati di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat bersaksi bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut aliran yang paling keras dalam agama kita. Sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh karena aku mengharapkan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Pemenuhan janji itulah yang didentikan oleh kedua-belah suku kita. Sementara mereka di siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Karena pengharapan itulah, iya Raja, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bagi Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak keras menentang nama Yesus, orang Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah menjebloskan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku ikut menyetujui jika mereka dihukum mati. Di semua rumah ibadat, aku sering menghukum mereka dan memaksa mereka untuk menghujat Tuhannya. Dengan kemarahan yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Amin. Memegang teguh iman untuk manda ka patonganan. Itulah yang menjadi tema kita di hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada seorang muda pernah dikenal sebagai pribadi yang keras, sehingga seringkali menyakiti orang lain. Setelah mengalami perubahan hidup, ia mulai melayani di gereja. Awalnya ia merasa minder karena banyak yang mengenal masa lalunya. Namun suatu hari seseorang datang kepadanya dan berkata,
saya melihat perubahanmu, dan itu membuat saya percaya bahwa Tuhan juga bisa mengubah saya. Sejak saat itu ia menyadari bahwa masa lalunya bukan penghalang, melainkan alat kesaksian. Dalam bacaan kita, Paulus berdiri sebagai seorang yang diadili, bukan sebagai tokoh yang dihormati. Namun yang menarik, ia tidak membela diri dengan kekuatan, melainkan dengan sebuah keyakinan. Ia menceritakan masa lalunya dengan jujur, bahwa ia pernah begitu keras menentang orang-orang percaya kepada Kristus. Bahkan ia menganiaya mereka tanpa ragu. Kejujuran Paulus menegaskan bahwa iman yang sejati tidak dibangun di atas citra diri yang sempurna, tapi di atas pengalaman nyata bersama Tuhan. Ia tidak menyembunyikan masa lalunya yang kejam, tetapi justru ia menjadikannya sebagai kesaksian bagi Tuhan mengubah hidupnya. Seringkali kita merasa tidak layak untuk bersaksi, untuk melayani karena masa lalu kita. Kita takut dinilai, dikhawatir jika diingatkan pada kesaksian masa lalu. Kesaksian Paulus menunjukkan bahwa Yesus dari masa lalu, itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Perubahan hidup menjadi bukti nyata bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Paulus tidak menyangkali siapa dirinya yang dahulu, tetapi ia menunjukkan siapa dirinya sekarang di dalam Tuhan. Keteguhan iman membuat dia berani bersikap sekalipun di hadapan penguasa. Karena itu, janganlah masa lalu yang kita alami menjadi penghalang untuk kesaksian dan melayani, karena penembusan dalam Kristus telah melayakkan kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa iman yang sejati tidak dibangun di atas citra diri sendiri yang sempurna, melainkan di atas kunjungan meyakinkan masa lalu yang kejam sebagai bukti nyata akan kuasa pemulihan Tuhan yang mampu mengubah hidup seseorang secara total. Mari kita berhenti merasa tidak layak untuk mengalami bahkan melayani hanya karena kegagalan di masa lalu, dan mulailah memberikan diri untuk bersaksi bahwa penebusan Kristus telah menyelamatkan kita menjadi alat kesaksiannya bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan di pagi hari ini, waktu sejenak kami boleh belajar dari firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar, kami renungkan bersama, boleh benar-benar menjadi sulu dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Sertai dan kuasai kami ya Tuhan dengan penyertaan-Mu yang sempurna, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di pagi ini, di hari ini, kami akan melanjutkan segala pekerjaan, tugas, tanggung jawab kami. Tuhan memberkati. Tuhan karuniakan kami kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan untuk mengerjakan semua yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami dalam peran kami masing-masing, baik sebagai orang tua, anak-anak muda, pun juga anak-anak sekolah minggu, pun juga kepada orang tua kami yang lansia. Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, terlebih pengharapan yang terus mengandalkan Tuhan dalam masa tua mereka. Kami berdoa untuk orang tua, saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit, pun juga yang dalam pemulihan, baik yang ada di Palangka, pun yang juga ada di Toraja dan dimanapun mereka berada. Tuhan nyatakan pemulihan yang sempurna, agar nama Tuhan terus kami puji, kami permuliakan, kami terus percaya bahwa Tuhan menolong dan memberkati kami semua.
Ini permohonan kami ya Tuhan, kerinduan kami, harapan kami, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.